Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang VLAN dan kabelan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Haidar Raffi Juwahir dari kelas 11 TKJ 2, Sekolah SMK Negeri 3 Kota Tangerang. Lanjut aja, kita langsung ke materinya. Ya, kita sudah ada di materi VLAN sama materi LAN yang sudah saya sampaikan tadi. Saya akan menjelaskan materi VLAN dan materi LAN. Next. Oke, materi VLAN. Pengertiannya dulu ya. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik yang terpisah. Virtual Local Area Network juga bisa dikatakan pengelompokan logis perangkat dalam domain siaran yang sama. Next. Fungsi VLAN. Fungsi Virtual Local Area Network pada jaringan komputer adalah menyediakan metode pada jaringan yang dapat membagi jaringan fisik menjadi beberapa podcast domain. Tujuan. Pada intinya, Virtual Local Area Network adalah kumpulan perangkat atau node pada jaringan yang berkomunikasi satu sama lain seolah-olah mereka membentuk satu LAN. Padahal kenyataannya mereka ada di satu atau beberapa segmen LAN. Dalam pengertian teknis, segmen dipisahkan dari sisa LAN oleh jembatan router atau switch dan biasanya digunakan untuk departemen tertentu. Ini berarti bahwa ketika sebuah workstation menyiarkan paket, mereka mencapai semua workstation lain di Virtual Local Area Network, tetapi tidak di luarnya. Cara kerja VLAN. Cara kerja VLAN itu ada 6 cara ya. Cara pertama itu Virtual Local Area Network dalam jaringan diidentifikasikan dengan nomor. Kedua, rentang yang valid adalah 1/4904 pada saklar Virtual Local Area Network. Anda menetapkan port dengan nomor Virtual Local Area Network yang tepat. Saklar kemudian memungkinkan data yang perlu dikirim antara berbagai port yang memiliki Virtual Local Area Network yang sama. Karena hampir semua jaringan lebih besar dari satu saklar, harus ada cara untuk mengirim lalu lintas antara dua saklar. Salah satu cara sederhana dan mudah untuk melakukan adalah dengan menetapkan port pada setiap switch dengan Virtual Local Area Network dan menjalankan kabel antara keduanya. Jenis-jenis VLAN. Jenis VLAN itu terdapat ada 5 jenis VLAN. Yang pertama ada default, data, native, voice, management. Default VLAN adalah VLAN yang sudah ada semenjak switch diaktifkan dan secara otomatis dinamakan dengan VLAN 1. Biasanya VLAN default tidak bisa diubah maupun dinonaktifkan. Berdasarkan Geeks for Geeks data VLAN, yaitu VLAN digunakan untuk membagi seluruh jaringan menjadi 2 kelompok. VLAN data hanya mengatur lalu lintas data yang dibuat oleh pengguna. Native VLAN merupakan VLAN asli yang dapat diubah dan juga dinonaktifkan. Native VLAN juga tidak ditandai secara otomatis saat diterima di port terang.
voice VLAN. Yakni VLAN suara yang menggunakan IP voice over seperti VLAN lainnya. Voice VLAN dapat mengatur lalu lintas data secara terpisah dari VLAN lainnya. Manajemen VLAN ialah VLAN yang bertujuan untuk mengatur switch atau saklar. Manajemen VLAN berfungsi mengatur switch seperti dalam pengawasan, manajemen bandwidth, dan pencatatan sistem. Ya, kita sudah nyampe materi LAN ya. Oke. Sebelum materi LAN saya jelaskan dulu. Materi LAN merupakan singkatan dari Local Area Network atau disebut juga singkatannya LAN, LAN. Merupakan suatu jaringan komputer yang cakupnya wilayah lokal saja. Maksudnya yaitu jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet lewat perangkat jaringan yang sederhana. Tujuan LAN bertujuan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu wilayah yang cakupnya kecil. Bertujuan untuk memungkinkan dilakukan komunikasi antara perangkat komputer dan perangkat lain dalam suatu jaringan. Bertujuan untuk mempercepat proses berbagai data dan program antara komputer di dalam suatu jaringan. Bertujuan untuk membantu penghematan biaya operasional yang disebabkan oleh perangkat dalam satu server bisa dipakai secara bersama-sama. Contohnya printer, server, dan lain sebagainya. Fungsi LAN 1. Menghubungkan dua komputer atau bahkan lebih. Jaringan LAN dimanfaatkan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, baik secara langsung ataupun dengan menggunakan media perantara. Dua komputer bisa dihubungkan langsung dengan menggunakan kabel UTP yang tersambung pada dua komputer. Sementara itu, jika ingin menggabungkan lebih banyak komputer, kita perlu membutuhkan perangkat lain seperti contohnya switch juga hub. 2. Berfungsi untuk memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain. Saat kita menggunakan jaringan LAN, kita tidak perlu repot-repot bolak-balik memasukkan flash disk dari komputer satu ke komputer lainnya. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita bisa dengan mudah melakukan pemindahan data melalui metode sharing pada komputer milik kita. Ketiga, adanya sharing printer. Selain berbagi data dan memindahkan file dengan mudah, jaringan LAN yang kita gunakan juga bisa memungkinkan penggunanya untuk berbagi printer. Hal ini akan memudahkan seluruh pengguna dan menghemat pengeluaran biaya penggunaannya. Apa yang harus dilakukan? Kita bisa memulai dengan membagi driver printer yang ada di contoh panel. Setelah dibagikan, printer bisa dipakai secara bersama-sama tanpa harus memindahkan komputer maupun printer. Fungsi LAN ini barangkali kita sering melihat di warnet sewa komputer ataupun printeran. Saat file siap, kita bisa mencetak file sesuai pilihan printer yang sudah tersedia. Adanya LAN chatting. Fungsi lain dari jaringan LAN yaitu bisa dipakai untuk mengirim pesan antar komputer pada area LAN. Aktivitas ini bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet, walaupun nantinya jaringan LAN akan tetap terlihat online. Jika kita ingin menjalankan LAN chatting, kita bisa menggunakan aplikasi bawaan Windows seperti WinChat, Excel, atau menggunakan perangkat lunak LAN chatting lainnya. 5. Sebagai remote komputer. Jika ingin melakukan aktivitas remote pada suatu komputer, bisa menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer. Namun perangkat lunak itu hanya bisa bekerja ketika komputer tersambung ke internet. Dalam satu jaringan LAN, kita dapat melakukan remote tanpa harus melebihi dulu terkoneksi ke jaringan internet. Kita bisa memanfaatkan fitur remote desktop manager connection yang telah disediakan oleh Microsoft. Kita juga mengontrol komputer dalam jaringan LAN.
Jenis-jenis kabel LAN. Kabel LAN ada tiga jenis, yaitu kabel TP, kabel koaksial, sama kabel fiber optik. Kabel TP. Jenis kabel yang pertama adalah kabel TP. Atau kepanjangan itu Unshielded Twisted Pair. Kabel LAN yang satu ini juga seringkali disebut dengan kabel twisted pair. Sama dengan namanya, kabel ini memiliki ciri fisik dengan beberapa kabel utama yang terpilih dengan terata. Kabel ini merupakan kabel LAN yang paling banyak digunakan untuk mendukung jaringan lokal. Kedua, kabel koaksial. Selain kabel UTP, jenis kabel LAN yang kedua adalah kabel koaksial. Berbeda dengan UTP, kabel koaksial justru lebih banyak terbuat dari kawat tembaga. Di luar kawat tembaga terdapat pelindungan yang berupa isolator, konduktor, hingga bahan PFC. Secara fisik, kabel koaksial hampir memiliki kemiripan dengan antena atau pada umumnya. Yang ketiga adalah jenis kabel fiber optik. Jenis kabel yang ketiga adalah kabel fiber optik. Umumnya jenis kabel fiber optik itu terdiri dari beberapa kumpulan serat fiber. Karena terdiri dari serat fiber, maka jenis kabel ini cenderung lebih memiliki tampilan fisik yang lebih ringan dan fleksibel. Umumnya, kabel ini dapat membawa data yang lebih banyak dari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tugas materi yang saya berikan itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf, atau apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan dan suara yang kurang jelas, mohon maafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.